Tuhan terus kami pegang bahwa Engkau yang senantiasa membimbing menuntun setiap kami di sepanjang kehidupan kami. Terkadang kami pun harus diizinkan mengalami hal-hal yang menurut kami lembah kekelaman. Tapi kami meyakini bahwa di situ pun Engkau hadir, Engkau ada, Engkau tidak meninggalkan setiap kami. Sore hari ini kami bersyukur boleh kembali ada di rumah-Mu di tempat ini. Kami boleh berjumpa dengan saudara seiman. Kami tahu Engkau hadir dan Kau siap melawat setiap kami. Khususnya dalam minggu-minggu ini kami kembali merenungkan bagaimana firman itu telah menjadi manusia. Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia. Yang ketika kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami tidak hanya percaya kepadamu tetapi mengabaikan bagaimana kami tidak membaca merenungkan firman-Mu yang adalah kebenaran yang akan menuntun kehidupan kami. Tetapi biarlah dalam minggu ini, bulan ini kami kembali akan belajar firman Tuhan adalah kekuatan bahkan pelita dalam kehidupan kami. Di tengah kami tahu hari-hari ini begitu banyak pengajaran, begitu banyak statement yang mungkin membuat kami bisa bimbang, ragu, bahkan mungkin seakan kami seolah-olah iman kami terombang-ambing Tuhan. Tetapi mampukan kami untuk kami kembali kepada kebenaran-Mu, kepada firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin, firman-Mu berkuasa, firman-Mu adalah kekuatan Engkau yang akan terus memegang kami dan akan terus membawa kami semakin, bukan hanya kami memahami Engkau, tetapi mampukan kami untuk kami mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu, juga urapi hamba-Mu di tengah keterbatasan, tetapi biarlah sekali lagi kami mengizinkan Kau berbicara bagi setiap kami, sehingga kami ketika kami pulang ada sebuah desire, ada sebuah gairah untuk kami kembali bagaimana mengenal Engkau, khususnya ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah dengan leluasa Roh Kudus, mampukan untuk kami membuka hati kami dan hikmat Tuhan memampukan kami, bukan hanya kami mendengar, kami paham, tetapi kami pun sekali lagi Tuhan rindu mengalami Engkau ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari runners yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita mengatakan amin. Baik, puji Tuhan, selamat sore, shalom, silakan duduk teman-teman. Apa kabarnya sore hari ini? Ya, luar biasa ya. Sekalipun 2 hari ini Bandung diterjang hujan ya. Tetap Bapak Ibu, rekan-rekan tetap semangat ya. Sekalipun mungkin ada rekan-rekan runners juga yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing, kita percaya Tuhan pun hadir, siap melawat siap kita, amin. Ya, sebulan ini teman-teman, ini satu topik yang cukup menarik ya. Bagaimana tim pembahanan di runners, di run ini mencanangkan bagaimana untuk kembali bukan hanya sekali lagi belajar firman Tuhan atau kembali mempercayai firman Tuhan, tetapi bagaimana kita rindu kita semakin tajam gitu ya. Kita semakin tajam di dalam pemahaman kita akan firman Tuhan. Tadi lagu-lagu sudah menghantar kita bagaimana firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita, menjadi pelita di dalam setiap kehidupan kita. Mengawali minggu lalu, Pastor Faren sudah mengingatkan bahwa firman Tuhan itu kebenaran ya. Dan harapannya atau buat kita semua gitu teman-teman, kita sudah ikut Tuhan, jangan sampai kita meragukan atau menilai Alkitab yang kita baca setiap hari itu hanya sebuah buku biasa gitu ya, atau sebuah legenda atau sebuah dongeng. Tetapi firman Tuhan atau Alkitab yang kita miliki, kita punya, itu adalah kebenaran daripada Tuhan, amin. Nah, sore hari ini saya diberikan tema yang katanya minggu lalu tuh cukup berat katanya, tapi biarlah ini boleh kita nikmati ya teman-teman. Saya akan coba sampaikan secara umum dan secara praktis supaya ketika pulang di tempat ini teman-teman kita sama-sama bisa praktek. Kembali sekali lagi bukan hanya mencintai, kita kagum akan kekayaan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita akan mengalami Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ya, interpreting the Bible, bagaimana kita menafsirkan Alkitab atau menerjemahkan gitu ya Alkitab ya. Oke, saya akan cerita dulu teman-teman. Jadi ini kejadian di akhir tahun, kurang lebih mungkin bulan November atau Desember ya. Jadi saya tuh tinggal di Cimahi, itu dekat ada food court gitu ya. Ada sebuah food court dan ada di situ tuh satu toko angkringan atau roda angkringan gitu ya. Dingin-dingin gini kan minum jahe gitu-gitu seger gitu ya. Jadi di satu ada angkringan. Nah, satu kali istri saya tuh titip pesan gitu ya. Nah, ini ya teksnya ini ya, kurang lebih gini ya.
Yang tolong beliin apa? Es jahe lemon gitu ya. Namanya cowok gitu ya, mungkin suami-suami pasti paham lah ya. Oke, siap gitu ya, langsung bilang aja siap gitu. Oke yang siap, nanti dibeliin ya. Yang diminta apa teman-teman? Es jahe lemon. Di pikiran saya teman-teman, karena saya penyuka juga ya jahe lemon, di pikiran saya jahe lemon itu panas. Setuju nggak? Mana nih sekte jahe lemon yang punya persepsi bahwa jahe lemon itu panas? Ada nggak? Wah Bang Petrus ya tinggi-tinggi ya. Saya punya persepsi bahwa jahe lemon itu panas. Itu di pikiran saya. Yang diminta apa? Es jahe lemon. Karena teman-teman di Bandung Selatan, di Soreang, itu ada jahe lemon, itu sangat terkenal dan enak banget. Jadi saya tuh seneng banget gitu. Kalau ke Soreang tuh ada jahe lemon enak banget. Pokoknya itu terenak se-Bandung Raya menurut saya. Jadi di otak saya apa? Jahe lemon itu panas. Makanya saya ketika nyampe di warung angkringan itu, Bang beli dong jahe lemon gitu, panas gitu istilahnya gitu ya. Jahe lemon singkat cerita bawa ke rumah. Ya langsung istri saya bilang apa? Kenapa kamu bawanya jahe lemon panas? Padahal mintanya apa? Es jahe lemon. Saya memaksakan persepsi saya memaksakan kesukaan saya terhadap istilahnya perintah istri gitu ya, istilahnya gitu ya. Padahal yang diminta lain betul ya, beda jauh. Karena bagi saya jahe lemon itu panas, betul ya. Mau berdebat apapun bagi saya panas gitu ya. Padahal udah jelas pesannya adalah es jahe lemon. Tanpa berpikir panjang, pokoknya saya mau langsung senyum aja gitu ya. Apa ya, jadi udah ketawa aja gitu. Bisa nangkap sesuatu teman-teman ya? Nah terkadang teman-teman ketika kita belajar atau membaca, merenungkan, bahkan menafsirkan Alkitab, nah ini hubungannya dengan cerita tadi, seringkali mindset kita betul ya, seringkali pola pikir kita, seringkali yang kita tahu itu yang kita coba masukkan ke Alkitab, setuju teman-teman ya? Tanpa kita mengizinkan sebetulnya Alkitab itu justru yang sebaliknya, izinkan dia berbicara kepada kita. Jangan mindset kita, jangan pengalaman kita, jangan semua yang mungkin kita pernah dengar, khotbah kita dengar atau experience yang kita alami itu masuk di Alkitab. Makanya di awal ini saya pengen teman-teman begini, prinsip sederhananya begini. Karena sesuatu nanti yang kita tafsirkan seperti tadi ya, saya tafsirkan es jahe lemon menjadi lemon panas itu teman-teman ya. Yang kita tafsirkan akan menjadi sesuatu yang kita percaya, betul ya. Kita baca Alkitab, kita tafsirkan, itu menjadi sebuah belief. Menjadi sebuah kepercayaan, menjadi sebuah hal yang kita pegang, and then apa? Pada akhirnya kita akan melakukan. Bisa kebayang nggak kalau kita tafsirkannya sebetulnya tidak tepat, tidak benar. Maka yang kita percaya apa? Tidak tepat, betul? Tidak benar. Dan yang akhirnya akan, yang kita lakukan tidak tepat, tidak benar. Bisa nangkep sampai sini teman-teman? Jadi itu tadi, saya akhirnya belajar gitu ya lewat peristiwa jahe lemon ini teman-teman, kaitannya dengan topik ini, tema ini. Jangan sampai ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan sekali lagi, asumsi kita, pemahaman kita, mindset kita selama ini teman-teman, itu kemudian yang kita perlakukan terhadap Alkitab, sehingga itu yang kita percaya, dan bahkan itu yang kita lakukan. Gak heran hari-hari ini banyak pengajaran ya betul ya, kemarin udah disinggung di YouTube banyak pengajaran, makanya penting banget hari ini kita belajar itu teman-teman ya. Bagaimana kita enggak istilahnya telan mentah-mentah, dengar seadanya, and then amin-amin aja gitu ya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Termasuk mungkin ketika saya berbicara hari ini. Nah harapannya teman-teman ke depan sekali lagi di YouTube itu udah banyak pengajaran, banyak khotbah-khotbah, harapannya setiap pribadi kita bisa bukan mengkritisi lah ya, artinya kita bisa cross check kembali, bener nggak yang pendeta ini sampaikan, yang hamba Tuhan ini sampaikan gitu. Jadi harapannya teman-teman sekali lagi, mungkin kita ada momen kita bertanya kepada hamba Tuhan, ada momen kita bertanya kepada kakak rohani, tetapi sekali lagi harapannya, berbicara topik ini kita mau belajar teman-teman. Karena saya percaya begini, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada sang penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang diberikan kepada setiap kita, amin. Untuk diberikan kemampuan kita pun memahami apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Nah saya akan lanjutkan teman-teman dengan pertanyaan mengapa ya. Mengapa menafsir Alkitab itu penting? Kita harus ke sini dulu. Karena ada kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama di luar sana yang kitab sucinya tuh nggak boleh diterjemahkan. Ya, teman-teman mungkin paham. Atau mungkin ada
aliran kepercayaan yang lain yang istilahnya kitab sucinya tuh ditafsirkan hanya boleh ditafsirkan oleh kalangan tertentu. Mungkin petinggi gerejanya gitu ya, orang-orang tinggi. Jadi umat itu nggak boleh, mungkin ada juga seperti itu. Tapi bersyukur sekali lagi teman-teman, Yohanes 1 sampaikan bahwa firman telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan menyatakan diri kepada kita, artinya Alkitab pun tidak terbatas gitu ya. Artinya kita diberikan hikmat yang sama, roh yang sama untuk kita pun memahami ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan. Nah, berbicara mengapa teman-teman, setidaknya ada 4. Karena begini, yang pertama, jarak waktu antara hari ini dengan penulisan Alkitab sangat panjang. 2000 tahun yang lalu, bahkan 1500 sebelum Masehi, ada sekitar kurang lebih 3500 tahun. Jarak hari ini mundur ke pertama kali Alkitab ditulis. Ada yang berkata memang kitab Ayub, ada yang bilang Kejadian. Tapi ya kurang lebih itu momennya 1500 sebelum Masehi. Jadi panjang banget. Melewati berapa milenium ya, berarti jauh banget. Artinya konteksnya beda betul ya, keadaannya berbeda. Nah, artinya yaitu kita harus tahu ketika apalagi perjanjian lama ditulis maksudnya apa. Tujuan pada waktu itu seperti apa. Jadi penting sekali untuk kita memahami ini. Yang pertama karena ada jarak waktu yang beda. Ada budaya dan bahasa yang sangat berbeda. Tinggal di Bandung ada banyak budaya, tinggal di Jawa Barat banyak budaya, tinggal di Indonesia banyak budaya. Termasuk ketika mereka, para penulis khususnya, menuliskan Alkitab, itu budaya dan bahasa yang sangat berbeda. Yang ketiga letak geografis yang sangat berbeda juga. Kita di Indonesia setidaknya 2 iklim, tapi mereka ada di padang gurun, dengan situasi yang ekstrim dan lain sebagainya, itu pun menjadi sebuah hal yang harus dipertimbangkan. Dan kemudian 4, latar belakang penulis yang beragam. Nah, kita akan coba breakdown satu-satu ya. Mungkin yang 1-2 nggak akan saya jelaskan lebih dalam, tapi bicara geografis contohnya teman-teman ya, di Yohanes 1 ayat 46, ini langsung praktek. Yohanes 1 ayat 46 firman Tuhan berkata demikian, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Misalnya ini satu ayat nih ya, satu ayat. Maksudnya opo gitu ya. Tadi saya sampaikan letak geografis. Nah ini ada tempat nih teman-teman ya, ada Nazaret. Syukur-syukur mungkin teman-teman pernah ke Tanah Perjanjian. Mungkin pernah ziarah ke tempat Yesus lahir, Yesus dibesarkan. Itu namanya Nazaret teman-teman ya. Tapi kenapa Natanael itu berkata atau bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret? Nah, kemudian ketika saya mempersiapkan ini teman-teman saya juga berpikir, bukankah Nazaret itu tempat Yesus dibesarkan ya? Jadi Nazaret itu suatu tempat, kemudian tempat Yesus dibesarkan. Tapi kemudian kedua, mengapa Nazaret seolah-olah direndahkan? Natanael ini seolah-olah merendahkan Nazaret. Ada apa dengan Nazaret gitu ya? Dan yang ketiga, bagaimana kondisi Nazaret pada waktu itu. Kalau kita tidak mendalami, kalau kita tidak cari tahu tentang Nazaret itu, mungkin kita akan istilahnya apa sih, ngapain sih Natanael ini, mungkin kita nggak akan ngerti gitu ya. Kenapa Natanael ini berkata, ya itu tadi, mungkinkah sesuatu yang baik. Singkat cerita begini teman-teman, kalau kita mempelajari tentang Nazaret, setidaknya kondisinya tuh pada waktu itu, Nazaret itu tempat istilahnya orang-orang Romawi juga berkuasa. Dan pada waktu itu Nazaret kurang lebih berpenduduk hanya 500-600 orang. Jadi banyak gak kira-kira teman-teman kota Nazaret itu? Sekalipun dikatakan kota Nazaret tapi orangnya cuma 500-600, berarti sedikit betul ya? Saya pernah tinggal 6 bulan di pedalaman NTT, itu warganya cuma 1000 orang. Jadi kalau 1000 orang tuh kalau ada yang meninggal pasti ketahuan karena sedikit betul ya? Bahkan istilahnya kalau ada kejadian apapun pasti ketahuan. Nah sama teman-teman, Nazaret ini kota yang sangat, sebetulnya tempat yang sangat kecil, penduduknya juga nggak banyak. Dan yang menarik begini, dalam informasi teman, di Nazaret itu ternyata ada banyak rumah-rumah tempat hiburan orang-orang Romawi. Maaf kata, di Bandung ada tempat lokasi namanya SAR ya. Oke tahu ya, tempat lokalisasi, boleh katakan seperti itu. Jadi ketika Natanael seolah-olah merendahkan karena memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau misalkan Nazaret itu tempat di mana orang tempat hiburan ada di sana, jadi make sense gitu atau sangat masuk akal ketika Natanael ini bertanya,
Atau merendahkan kota Nazaret itu. Padahal sekali lagi, Yesus dibesarkan di Nazaret. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinantikan pada waktu itu. Tapi ini menjadi sebuah hal yang dipertanyakan. Jadi bisa paham teman-teman ya, kalau ini baru satu contoh nih, bicara Nazaret. Belum bicara geografis, ada Bethlehem, ada Getsemani, ada banyak tempat. Jadi saya percaya begini teman-teman, di Alkitab itu gak sembarang gitu ya. Setiap kata, setiap tempat, kalimat itu dicatat. Semuanya memiliki arti teman-teman. Oke, yang tadi latar belakang penulis teman-teman, setidaknya ada kurang lebih 40 penulis. Dan beragam latar belakang. Musa itu seorang gembala, Ezra seorang imam, Daud gembala juga, Salomo raja. Ada para nabi mencatat ya, mulai nabi besar, nabi kecil. Matius dia ahli pajak, Lukas itu seorang dokter teman-teman. Dan Paulus kita tahu dia seorang pembuat tenda. Ada mungkin kalau ditambahkan Petrus seorang nelayan. Jadi kebayang ya teman-teman, Alkitab itu dengan beragam latar belakang, gaya penulisan. Lain dong dokter membuat tulisan dengan mungkin misalnya ahli pajak gitu ya. Sudut pandangnya akan beda, betul ya? Jadi that's why kita harus memahami hal ini. Supaya kita sekali lagi mempelajari Alkitab ini dengan tepat dan benar teman-teman ya. Nah itu mengapa, kemudian yang kedua itu bicara manfaat. Nah ini, apa sih manfaatnya ketika kita menafsirkan Alkitab? Pertama begini, yang pertama kita memahami isi dan pesan Alkitab. Pertama itu bagi penulis dan pembaca mula-mula. Jadi sekali lagi, penulis pertama dan pembaca mula-mula itu pasti punya punya makna tersendiri gitu ya. Ada makna tersendiri. Kedua, menghindari penafsiran secara tidak utuh. Nah ini yang seringkali jangan sampai terjadi. Saya pun mungkin pernah atau sering juga mungkin comot satu ayat, tafsirkan, lakukan. Nah, itu ya, jadi kebenaran gitu. Karena ngerasa udah bisa nafsirin, udah benar gitu ya. Padahal kita nggak tahu. Sebetulnya mungkin yang dimaksudkan bukan itu. Jadi menghindari teman-teman supaya kita tidak menafsirkan sebagian atau hanya satu ayat atau bahkan satu kalimat di dalam Alkitab. Yang ketiga kita akan memahami ajaran Alkitab mengenai Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, manusia dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi di Alkitab udah lengkap teman-teman bicara Allah itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan yang keempat kita akan memahami pesan Alkitab dalam konteks hidup kita masa kini dan kemudian menerapkannya. Jadi setidaknya kurang lebih ini teman-teman, bagaimana kita ngerti dulu nih penulis pertama tuh maksudnya tuh apa sih gitu. Dalam perjalanan kita pun akan mengetahui bahwa kemudian oh begini maksudnya. Dan kemudian kita akan menerapkan atau masuk ke konteks kita hari ini dan kemudian kita akan menerapkannya. Nah contohnya ini yang pertama nih, bicara poin pertama ya, bagaimana penulis pertama. Di dalam Kisah Rasul 15 ayat 28-29, langsung ke pertanyaan aja. Kalau ada pertanyaan seperti ini teman-teman, haruskah orang Kristen sunat? Nah jawabannya gimana kira-kira? Harus nggak kira-kira? Oke jangan dijawab aja nggak apa-apa ya, dalam hati aja. Yang kedua, bolehkah makan darah? Nah gini ya, Bang Petrus langsung protes, gitu ya. Oke, itu, oke. Misalkan pertanyaannya seperti itu, nah jawabannya kayak gimana? Gitu ya. Nah ternyata begini teman-teman, kalau kita kembali ke Alkitab, sekali lagi kita harus ngerti dulu. Pada waktu itu kenapa sih ditulis ini gitu ya, Kisah Rasul atau pada waktu itu Paulus melarang gitu ya. Atau mengharuskan, pertama mengharuskan dulu orang itu, karena begini tradisinya memang orang Yahudi pada waktu itu kental dengan hukum Taurat. Jadi sekalipun di kekristenan pertama, mereka yang berlatar belakang Yahudi percaya kepada Tuhan menjadi pengikut Kristus. Tapi tradisinya masih kebawa gitu. Mereka masih menerapkan sunat. Mereka masih menerapkan itu tadi, nggak boleh makan makanan yang bermuatan darah. Ini dua contoh aja gitu ya. Saya relate ini dengan kisah mama saya. Jadi mama saya Muslim. Dari kecil sampai gede dia Muslim, terus dia orang Sunda gitu ya. Jadi udah Muslim Sunda kebayang ya. Jadi puji Tuhan ketika 90-an percaya Tuhan Yesus, sampai hari ini puji Tuhan. Satu hal yang tidak dilakukan mama saya adalah makan B2 teman-teman. Jadi dia tuh gak makan B2 sampai dengan hari ini. Jadi kalau kita ngajak makan, kalau menunya B2 pasti gak akan makan. Bukan karena dia
tahu bahwa ya halal gitu buat kita, betul ya? Halal atau haram B2 buat kita teman-teman? Halal ya. Bukan haram ya. Tapi entah kenapa gitu, karena mungkin ya dari kecil ya susah yang ngubah habit itu. Karena mungkin dari kecil nggak pernah nyobain, nggak pernah makan. Jadi sampai ke bawah, sampai dengan hari ini nggak pernah makan sekecil pun gitu ya. Nah sama gitu, karena tradisi pada waktu itu. Tetapi bukan berarti hari ini kita kemudian mengklaim atau istilahnya mah, wah ini Paulus bilang orang Kristen harus sunat. Nggak gitu juga. Sunat nggak sunat tetap masuk surga, amin. Tidak mempengaruhi keselamatan. Karena bahkan nanti Paulus menjelaskan bahwa Tuhan menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah bukan yang terpenting, itu bukan sunat lahiriah. Tapi sunat hati. Bagaimana ya itu tadi, bukan secara lahiriah, budaya yang pada waktu itu memang terjadi gitu. Kemudian yang kedua misalnya pertanyaannya, apakah wanita tidak boleh memimpin, bahkan berkhotbah? Jawabannya gimana teman-teman? Nah, karena kan nanti di 1 Timotius 2 ayat 11-12 Paulus bilang bahwa tidak baik atau nggak boleh. Nah sekali lagi kita harus ngerti pada waktu itu kenapa nggak bolehnya. Karena jawabannya teman-teman ketika itu budaya Yahudi Yunani bahwa wanita itu wanita itu melayani laki-laki di kuil Artemis. Jadi ada stigma negatif yang Paulus lihat gitu. Makanya pada waktu itu Paulus bilang bahwa wanita itu jangan mimpin karena ada stigma negatif. Tapi diluruskan di Galatia 3 ayat 26-28 bahwa di mata Tuhan tidak ada lagi Yahudi Yunani. Tidak ada lagi pria dan wanita, semua sama di mata Tuhan. Hari ini banyak wanita bisa bicara di depan, betul ya? Banyak wanita bisa memimpin. Hari ini enggak berlaku, tapi mungkin pada waktu itu khususnya Paulus punya pertimbangan karena budaya kembali lagi. Wanita melayani para pria di kuil Artemis pada waktu itu. Bisa nangkep teman-teman ya? Jadi kalau kita langsung baca ini teman-teman kita terapkan nanti bentur. Betul ya? Karena apa sekali lagi ini gak berbenturan sebetulnya dua ayat ini. Tuhan bilang wanita pria sama kok. Tapi pada waktu itu tidak disarankan Paulus karena ada budaya yang terjadi pada waktu itu. Jadi sekali lagi penting teman-teman ya kita paham apa maksud penulis pada waktu itu menuliskan ayat-ayat di Alkitab. Nah oke, kita akan masuk lebih dalam. Nah kita akan masuk ke ini teman-teman, ini sebuah ilmu namanya tuh hermeneutika. Ya ini sebuah ilmu hermeneutika yang akan menolong kita, membantu kita untuk bagaimana kita sekali lagi menolong kita Alkitab yang kita baca, kita renungkan. Sekali lagi itu ternyata ada berbagai kekayaan di dalamnya. Hermeneutika ini akan menolong. Secara prinsip begini atau sederhananya hermeneutik itu bagaimana kita membaca, memahami isi pesan Alkitab supaya mengerti teman-teman apa pesan yang dikemukakan dahulu jadi pertama kali, kemudian apa maknanya di masa sekarang. Dan sekali lagi kita akan menerapkan di dalam kehidupan kita. Secara jujur ini tuh kalau di kelas teologi setidaknya 4-6 SKS Mas Dwi ya. Bahkan bisa 8 SKS. Jadi maaf kalau beberapa menit ke depan nggak cukup komplit ya karena harus panjang. Kita di kelas aja bisa 2 atau 2 semester lah seenggaknya gitu ya. Tapi mari kita belajar secara sederhana dan kita bisa menerapkannya teman-teman ya. Nah, Yesus melakukan hermeneutik ternyata teman-teman. Di dalam Lukas 24 ayat 27. Satu kali ketika kebangkitan Yesus ada 2 murid yang kecewa, 2 murid yang hendak berangkat ke Emmaus. Tapi Yesus mendampingi di perjalanan, 2 orang murid ini kita tahu dia nggak kenal bahwa yang satu orang ini adalah Yesus. Dia perjalanan kecewa gitu ya, karena apa? Yesus yang tadinya diharapkan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu mengecewakan gitu, mati gitu. Dia nggak tahu bahwa yang di sampingnya adalah Yesus. Bertiga jalan, berbincang-bincang. Nah singkat cerita Lukas 24 ayat 27 di sini Alkitab mencatat lalu Yesus menjelaskan, nah itu teman poinnya. Menjelaskan kepada 2 murid ini apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Tuhan Yesus ketika 2 murid ini imannya sedang goyah, imannya sedang pudar, ia sedang kecewa, karena Yesus yang diharapkan mati, meninggal.
Tapi Tuhan Yesus menjelaskan kembali. Ini hermeneutik teman-teman. Yesus meneguhkan kembali, menyampaikan kembali kitab suci, kitab Musa, kitab para nabi, bahkan ayat-ayat 28, 29, Yesus pun mengingatkan kembali kebangkitan Kristus. Melalui apa? Melalui perjamuan kudus pada waktu itu. Nah, singkat cerita, masuk ke ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada mereka. Jadi dalam perjalanan singkatnya ketika sudah dijelaskan dan akhirnya mereka ngeh, Yesus hilang tiba-tiba ya, Alkitab catat seperti itu. Tapi ayat 32 dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika di tengah jalan ia menerangkan kitab suci kepada kita. Teman-teman jangan dianggap remeh, dari sini kita bisa belajar. Mungkin kita ada momen-momen iman kita lagi down mungkin gitu ya. Ada momen kita lagi ragu. Ketika kita kembali kepada firman Tuhan ada kekuatan. Amin. Atau kegunaan lainnya ketika mungkin engkau melihat temanmu, saudaramu sedang hari ini bimbang, sedang kecewa. Apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan? Mengingatkan kembali, menguatkan kembali dengan firman Tuhan. Maka dua murid ini menjadi orang yang berkobar-kobar kembali. Dan ketika berkumpul dengan para murid, mereka menceritakan segala sesuatunya. Ada semangat yang mereka kembali dapatkan. Ketika apa? Diterangkan, diingatkan kembali dengan firman Tuhan. Jadi Yesus pun melakukan hermeneutik atau upaya untuk menjelaskan, menerangkan, menguraikan kebenaran firman Tuhan kepada dua orang ini. Sehingga mereka yang tadinya kecewa, mereka yang tadinya putus asa, mereka dikuatkan kembali. Amin. Ya. Oke. Nah, secara sederhana prinsip umum hermeneutik teman-teman sederhana. Sama seperti kita baca Alkitab, kita siapkan hati, kita terbuka. Seperti Matius 5 ayat 6. Barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Ya, orang yang lapar haus, hari ini konteks Ramadan, sudah sepupu kita lagi puasa, betul ya. Lapar haus, ketemu bala-bala satu langsung lahap ya gitu ya. Apalagi bentar lagi ya, ketemu kolak satu sendok lahap. Demikian juga makanan rohani, siapa yang lapar dan haus akan firman Tuhan, Tuhan akan memuaskan teman-teman. Jadi pastikan hati kita terbuka, hati kita siap. Yang kedua yang disampaikan minggu lalu bahwa mari kita yakini Alkitab adalah firman Allah. Memang ditulis oleh manusia biasa, kurang lebih 40 orang. Tapi diilhamkan, 2 Timotius 3 ayat 16, diilhamkan, diberi hikmat oleh Tuhan kepada mereka untuk menuliskan tulisan-tulisan yang hendak mereka tulis. Itu yang ketiga, yang keempat pentingnya mengerti konteks. Kita akan belajar sedikit ya teman-teman. Yang keempat mengerti konteks. Dan yang kelima mungkin dalam belajar Alkitab, dalam menggali, menafsirkan. Selain Alkitab perlu hal yang lain, ada mungkin atlas, buku latar belakang, kamus Alkitab, tafsiran dan lain sebagainya. Saya nggak bawa di bawah ada Alkitab edisi studi ya, studi. Jadi saya biasanya itu pakai Alkitab edisi studi. Karena di situ akan ada banyak latar belakang seperti kayak tadi. Kalau kita lagi bahas Galatia, itu tuh kayak gimana sih Galatia tuh tempatnya. Atau lagi baca Matius, siapa Matius itu? Jadi menolong teman-teman supaya kita kita tuh punya punya wawasan, kita punya begini urutannya dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya prinsip umumnya. Pentingnya mengerti konteks, alat bantu, dan kemudian ada banyak genre juga di Alkitab teman-teman ya. Ada banyak genre, ada banyak tipe atau model di dalam Alkitab atau tulisan-tulisan Alkitab. Mulai dari narasi, itu banyaknya di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi penuturan-penuturan di sana ada. Kisah para Rasul. Yang kedua ada puisi dan hikmat. Kita mungkin kalau baca Mazmur, Amsal, Pengkhotbah itu puisi. Itu kitab hikmat. Hukum Taurat dan peraturan ada di Perjanjian Lama, Pentateuk itu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kitab sejarah, terus ada nubuatan,
surat-surat kiriman, terus ada perumpamaan, dan yang terakhir ada wahyu. Jadi sekali lagi ini pun teman-teman, kita nggak bisa samaratakan gitu ya, baca narasi dengan baca puisi. Lain menerjemahkannya, ini perlu pendalaman ya, jadi sekali lagi ini gambaran umum. Membaca puisi beda dengan baca surat. Ada banyak di PB itu Paulus menulis surat, betul ya, ke Filipi, ke jemaat Efesus, bahkan ke muridnya Timotius, beda cara kita menafsirkannya, ada teknik-teknik yang berbeda. Nah, sederhananya begini teman-teman, kalau kita masuk ke langkah hermeneutik, 3M. Satu, membaca. Yang kedua, mengamati. Dan yang ketiga, menyimpulkan. Sederhana ya, jadi harapannya sekali lagi teman-teman bisa praktekkan. Bagaimana kita bukan hanya baca, tapi kita amati apa yang ada di dalamnya. Baru kita menyimpulkan mulai dari pesan penulis pertama dan bahkan pesan kepada kita hari ini teman-teman ya. Oke, saya akan masuk ke bagian membaca. Kalau membaca teman-teman ada satu ahli atau hamba Tuhan misionaris namanya William Carey. Dia menganjurkan baca Alkitab tuh kalau kita baca satu pasal misalnya gitu ya. Dia menganjurkannya sih bisa sampai 12 kali katanya, supaya nerap. Tapi saya kadang-kala 2-3 kali lah, tapi bukan masalah banyaknya. Mari kita bacanya bukan kayak sekilas gitu ya, atau cepat gitu ya, tapi baca mulai nikmati. Memang mungkin awalnya kita baca sekali, baca cepat. Kedua mungkin kita baca lebih teliti. Ketiga supaya tadi, prinsip yang tadi, bicara tempatnya, bicara orangnya dan lain sebagainya, itu kita akan bisa lebih nangkep gitu ya. Jadi kalau membaca, harapannya kita baca dengan menikmati seperti kayak kita ngunyah makannya, makan itu kan dikunyah ya, nikmati sama juga ketika kita baca Alkitab kita menikmati. Yang kedua, mengamati. Bicara mengamati begini teman-teman, tadi kita udah belajar genre, jadi kita harus tahu genrenya seperti apa. Anggap yang paling gampang narasi ya, narasi di Injil itu narasi, di kitab Pentatek juga banyak narasi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada kata atau ungkapan penting di sana? Seperti Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah dari situ sebetulnya sudah bisa digali teman-teman ya, dari situ kita bisa nangkep. Kira-kira kalau dari ayat itu kan ayat hafalan teman-teman ya. Kalau bicara poin 2, kata atau ungkapan yang penting, kira-kira apa aja teman-teman? Kata atau ungkapan yang penting di sana? Ada yang mau kasih usul? Begitu besar kasih Allah, mungkin penting ya, kasih Allah, terus mengaruniakan orang yang percaya atau percaya, tidak binasa, yang terakhir apa? Hidup yang kekal. Jadi misalnya sederhananya, ketika kita baca ini, terus kemudian ada kata penting, satu misalkan mengaruniakan gitu ya. Berarti ya sekali lagi kasih Tuhan atau keselamatan itu bukan usaha kita. Karunia itu kan sesuatu yang diberikan, betul ya? Yang diberikan. Nah kata percaya berarti ya syaratnya hanya percaya kepada Tuhan. Bukan sekali lagi bukan amal ibadah, bukan kebaikan, tetapi percaya kepada Tuhan. Sehingga tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah dari situ nanti kita akan bisa kembangkan itu. Gitu. Terus yang ketiga perhatikan kata depan, kata penghubung, kayak dan, tetapi, sehingga. Kayak tadi ada sehingga ya, itu sebuah kata penghubung yang nanti di situ kita akan bisa mengamati dan sebelum kita menyimpulkan. Terus terkadang di Alkitab nanti ada banyak juga nasihat, ada teguran, larangan, janji. Hendaklah kamu, janganlah kamu, jangan jauhi pertemuan ibadah. Nah itu kan larangan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu pun kita akan bisa nanti belajar untuk menafsirkan atau interpretasi ini tuh maksudnya apa gitu. Hubungan sebab akibat. Contoh seperti di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Sehingga ia akan menyucikan kita. Nah itu sebab akibat. Ada hal yang harus kita lakukan, maka Tuhan seperti apa? Sehingga.
Berikutnya yang keenam, mengamati adanya perbedaan kontras, perbandingan. Yang ketujuh, pengulangan pengembangan pendapat. Contoh kayak Matius 6 ayat 25, janganlah kamu khawatir akan hidupmu dan lain sebagainya, jadi dikembangkan gitu. Ini pun sebuah hal yang harus kita amati juga. Nah, itu yang pertama, mengamati pertama. Mengamati kedua begini teman-teman, tadi saya singgung tentang konteks ya. Konteks itu apa? Konteks itu konteks itu berasal dari dua kata, kon dan teksus. Kon itu bersama-sama, teksus bagian kitab atau Alkitab. Jadi kurang lebih konteks itu bagian yang berada di sekitar teks. Bisa ayat, bisa paragraf. Simpelnya konteks itu teman-teman disebut konteks dekat, konteks perikop, konteks kitab, konteks pikiran penulis, bahkan konteks Alkitab. Jadi seringkali kalau kita baca satu ayat gitu ya, misalnya kita baca satu ayat, kadangkala kita belum mengerti. Nah tapi lain ketika kita lihat konteksnya. Mulai dari dekat ya, ayat 1, biasanya 1-2 ayat di atas atau di bawah, nah itu dekat. Atau perikopnya, atau kitabnya, atau bahkan mungkin Alkitabnya. Seperti contoh, ini kita belajar konteks. Di bulan lalu ya saya sampaikan ini di ibadah umum Matius 14. Saya dapat ayatnya tuh Matius 14 ayat 14. Jadi belum ada ayat di atas di bawahnya. Jadi saya dapat satu ayat Matius 14 ayat 14. Firman Tuhan bilang begini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saya baca itu, mungkin teman-teman juga pernah baca itu. Tapi saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa, latar belakangnya, situasinya seperti apa pada waktu itu. Nah saya lakukan praktekan, lihat konteks, konteks dekatnya. Berarti satu ayat atau satu perikop lah ya nanti kita akan baca. Nah saya baca satu ayat di atasnya, ayat 13. Di sini firman Tuhan bilang, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Jadi Yesus mendengar sebuah berita nih ya, Yesus mendengar sebuah berita. Menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Terus tadi ayat 14 yang kita baca. Akhirnya di situ teman-teman ketika saya pakai sistem konteks ini, akhirnya lebih luas lagi mengerti situasinya gitu. Kenapa Tuhan tuh tergerak hati oleh belas kasihan? Padahal ada situasi teman-teman di ayat 13 kalau kita lihat baca tadi ada situasi. Dia tuh sebetulnya sedang mengasingkan diri, lagi menyendiri, lagi healing. Nah dari situ kenapa healing? Harus baca lagi di atasnya teman-teman. Itu ada di ayat di Matius 13. Oke sorry, bukan 13 masih 14 tapi ayat yang ke-12. Jadi di 12 dijelaskan lagi. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Jadi teman-teman ayat 14 ini tidak berdiri sendiri. Ada situasi yang menjelaskan, ayat 13. Ayat 13 juga kalau kita belum ngerti, ayat 12 menjelaskan. Jadi singkat cerita begini teman-teman, ketika saya pelajari, saya baca. Ternyata ini momen Tuhan Yesus mengasingkan diri karena Yohanes Pembaptis mati, dibunuh, dipenggal kepalanya. Jadi Yesus tuh lagi ngalamin duka sebetulnya. Dia lagi ngalamin kesedihan, lagi ngalamin duka cita. Pernah gak kita ditinggal sama saudara, teman, meninggal? Sedih, bener gak? Di dalam kondisi seperti itu, Yesus ingin mengasingkan diri ke sebuah tempat. Tapi bahasa Jermannya ujuk-ujuk, orang banyak kan ngikutin betul ya. Ngikutin mereka. Kemudian Yesus mendarat, melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terus melakukan segala sesuatu, kita tahu di bawahnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi bisa kebayang dulu gak teman-teman, sebelum akhirnya Yesus tergerak hati, terus kemudian bersama dengan murid memerintahkan, udah nggak usah. Muridnya kan minta bahwa udah mereka pergi aja ke kampung mereka masing-masing. Cari makan sendiri. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, kamu yang harus beri mereka makan. Terjadilah mujizat. Tapi teman-teman sebelum ke situ, di 2 ayat atau 3 ayat ini,
saya mendapatkan sesuatu. Betapa kondisinya tuh gak gampang. Ketika Yesus tergerak hati, bahkan menolong. Dalam kesedihan, dalam duka cita. Yohanes Pembaptis yang adalah saudaranya, mati, dipenggal. Akhirnya singkat cerita teman-teman, dapatlah quotes ini. Lahirlah kalimat ini, waktu itu saya sharekan juga. Tuhan Yesus tidak membiarkan kesedihannya menjadi alasan untuk tidak menolong hidup orang lain. Itu message yang saya dapatkan. Tapi bukan hanya dari satu ayat itu, tapi satu ayat sebelumnya. Bahkan ketika masih belum dapat, satu ayat lagi. Bahkan mungkin kita harus baca satu perikop supaya kita dapat. Dan akhirnya saya dapat 3 poin. Di situ ada kata melihat, eido teman-teman. Nah ini bicara tentang bahasa asli ya, bahasa Yunani. Jadi Yesus bukan hanya melihat, tapi dia memandang, bahkan memperhatikan. Berarti kan ada sebuah attention gitu ya. Jadi kalau kita hanya baca melihat, itu mungkin ya sekilas saja, oke Yesus melihat. Tapi kalau kita lebih jauh lagi sebetulnya Yesus bukan hanya melihat saja. Tapi dia memperhatikan orang-orang itu. Day by day mungkin dengan teliti gitu ya, mungkin. Dan kemudian yang dilakukan apa? Mengenal. Padahal orang bukan 1-2 orang, ribuan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, tergerak oleh belas kasihan, compassion. Jadi Yesus bukan hanya melihat, tapi tergerak oleh belas kasihan. Sekalipun apa tadi saya sampaikan bahwa Yesus lagi ngalamin duka cita. Kadang-kala kita lagi susah, ada orang yang minta tolong, males betul ya. Lu gak tahu gue aja lagi susah, lu lagi minjem duit. Bang 50 bang cepet bang, misalnya gitu ya. Gue aja lagi seret gitu ya. Kita ngalamin gitu ya, tapi bisa gak kita masuk gitu ya ke situasi pada waktu itu. Yesus tuh lagi duka cita. Tapi ketika orang datang, dia gak biarin kesedihannya menjadi alasan untuk gak tolong. Dia melihat, dia tergerak, bahkan yang ketiga, ia menyembuhkan dikatakan. Terapeuo, artinya to heal, to serve, do service, bahkan worship teman-teman. Dari situ kaya. Jadi sekali lagi teman-teman, manfaat menafsirkan Alkitab itu luar biasa teman-teman. Jadi kita sekali lagi tidak memasukkan mindset kita seperti saya tadi ya. Jeruk panas, jahe lemon panas gitu ya. Tapi biarkan sekali lagi Alkitab itu mengeluarkan apa yang hendak diberitakan kepada kita. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, mengamati teks dari tata bahasa dan versi bahasa lain. Seperti yang saya lakukan tadi ya. Jadi ada paling tidak bahasa Inggris mungkin, karena mungkin Inggris sekali lagi Indonesia sangat terbatas. Kalau kasih dan cinta di Indonesia ya kasih, cinta itu aja gitu. Tapi di Yunani ada setidaknya 4. Ada agape, ada eros, ada phileo, ada stroge. Nah, apa itu stroge itu yang buat gehu itu? Stroge ya, toge itu. Jadi beda teman-teman ya. Kalau kita sebatas baca Indonesia kadang-kala banyak ayat di bahasa Indonesia kurang pas gitu. Tapi kita coba masuk ke Inggris. Lebih kelihatan jelas. Bahasa Yunani, Ibrani bahasa aslinya apa lagi? Karena itu bahasa aslinya ketika dibuat ya pada waktu itu. Tata bahasa meliputi kata ganti orang, kata benda, tunggal atau jamak, kata kerja aktif atau pasif, kata sifat apa saja, ketengahan waktu dan lain-lain. Ini pun mungkin bisa menjadi perhatian kita. Terus versi bahasa lain, nah ini mungkin setidaknya teman-teman di Alkitab kita di handphone ya sudah ada. Misalkan kalau Indonesia ada BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, ada Firman Allah yang Hidup, FIYH, itu pun kadang penjelasannya lebih dapat gitu ya. Ada TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia, atau mungkin bahasa daerah. Nah ini mungkin ada kosakata kalau di bahasa daerah mungkin teman-teman bisa lebih ngerti. Gunakan itu. Bahasa Inggris, NIV, KJV, TPT, The Passion Translation, New Living Translation, Amplified Bible, The Message, itu menolong juga. Bahkan yang terakhir ya bahasa Yunani dan Ibrani ya, bahasa aslinya. Ini satu contoh lagi. Kita gunakan teknik versi terjemahan yang lain. Saya pernah sampaikan juga satu ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 24, ketika saya baca terjemahan TB-nya kayak kurang paham gitu ya. Akhirnya saya pakai BIMK. Di sini bilang Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib
supaya kita bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Bagi saya pada waktu itu ketika menyiapkan, oh ini kayaknya lebih dapat gitu ya. Dan kemudian ditegaskan lagi di versi NIV teman-teman. Karena kalau kita lihat statement yang terakhir ya, kalimat terakhir, luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Ini tensisnya belum jelas. Sedangkan di Inggris, by his wounds you have been healed. Ini ada tensis yang diartikan telah ya gitu ya. Berarti sesuatu yang telah dilakukan. Jadi kadang di Inggris ada tensis, ada kosakata yang bisa lebih kita paham, oh ternyata ini maksudnya gitu. Ya, jadi teman-teman bisa pakai ini. Oke, mungkin ada satu contoh terakhir. Nah ini satu contoh terakhir bicara hermeneutik naratif Injil ya. Ini yang sangat gampang mungkin ya, lebih bisa diterapkan. Jadi harapannya teman-teman bisa pakai ini ketika membaca, merenungkan atau menggali studi Alkitab gitu ya. Tadi naratif Injil setidaknya ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, 5 kitab Musa juga itu banyak narasi, artinya penuturan cerita yang enggak berurutan gitu ya. Itu banyak cerita. Nah bisa pakai ini teman-teman, teknik sederhana yaitu 5WH ya. Ini kita mungkin tahu teknik ini. Mulai dari ketika kita baca, kita coba cari tahu siapa saja tokoh yang ada di sana atau orang-orang yang ada di sana. Yang kedua, where, di mana. Nah, di mana ini bicara kayak tadi ya. Kayak tadi kita bahas tempat, Nazaret, di Bethlehem, Golgota atau di mana. When, kapan, karena ini pun penting. Biasanya waktu itu bisa ada sebuah message juga yang disampaikan. Apa itu bicara tentang kejadian apa yang sedang terjadi di sana. Mengapa hal itu terjadi dan sebagainya. Dan yang berikutnya bicara bagaimana. Oke, contoh. Hari ini bulan puasa ya, kita akan bahas Markus 2 ayat 18, ayat 22. Mungkin teman-teman pernah baca atau sempat merenungkan ini gitu ya. Satu kali ini dicatat oleh Markus, bahkan di Matius juga ada, di Lukas juga ada. Nah kalau kita pakai teknik tadi, 5WH gitu ya, kita terapkan langsung. Bicara who pertama nih, siapa orang-orang yang ada di sana. Kita baca, saya baca waktu itu, dalam siapin. Di ayat 18-22 ini ada Tuhan Yesus, sekelompok orang ada di sana teman-teman. Yang isinya orang Farisi dan murid Yohanes Pembaptis. Jadi setidaknya ada 3 tokoh. Tuhan Yesus, terus kemudian orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis. Di mana kejadiannya memang tidak dijelaskan di sana ya. Pada suatu kali. Kapan? Pada suatu waktu sama juga. Dijelaskannya seperti itu. Nah apa yang terjadi atau apa? Apa tuh bicara tentang itu tadi, itu lagi ngebahas apa atau lagi berbicara apa. Yang saya tangkap kisah ini Markus 2 ini bicara tentang persoalan puasa. Ya, puasa yang diperdebatkan karena ada keberatan pada waktu itu. Orang Farisi khususnya dan murid Tuhan Yesus mereka berpuasa tapi kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa? Nah, jadi ini komplain intinya gitu ya. Jadi cerita ini sedang menceritakan keberatan khususnya orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Kenapa murid-murid Tuhan tidak berpuasa? Nah, bagaimana Tuhan Yesus tidak langsung menjawab murid-muridnya boleh atau tidak boleh. Karena kan yang ditanya kenapa tidak berpuasa? Harusnya jawabannya kan karena begini. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak menjawab langsung. Begini, iya murid-murid saya misalkan gitu ya. Tidak berpuasa karena begini. Enggak teman-teman. Tuhan Yesus menjawab dengan ilustrasi. Ada 3 ilustrasi di sana teman-teman. Dan itu ketika saya baca juga, nanti teman-teman bisa baca ya di Markus 2 ini. Memang jadi bingung kita juga gitu ya. Ya akhirnya memang harus suruh mikir gitu. Tapi ketika saya baca, apa sih maksudnya gitu teman-teman ya. Ya saya coba gali, saya coba compare dengan Injil, dengan di Lukas juga, dengan di Matius, di Lukas gitu ya. Jadi gini, ya seringkali itu tadi, karena orang Farisi itu kita tahu, nah orang Farisi itu kan sebuah kelompok ya, satu kelompok. Teman-teman bisa search juga, orang Farisi itu seperti apa, supaya kita bisa tahu. Ahli Taurat itu seperti apa, orang Saduki seperti apa. Intinya mereka tuh itu tadi, menjalankan ibadah mereka hanya berdasarkan lahiriah saja.
Jadi peraturan mereka taati, tapi kadangkala mereka tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi mereka hanya tahu kebenaran, hanya menghafal, tapi sebetulnya tidak melakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka tuh hanya melakukan hal yang lahiriah. Padahal bicara tentang bicara puasa, kita tahu bagi Tuhan Yesus sendiri berpuasa adalah hal yang baik, hal yang good. Tetapi bukan yang istilahnya gini, Yesus tuh ingin mengkanter gitu ya, bahwa kalau kalian puasa, ya jangan sampai puasa itu hanya sifatnya lahiriah gitu. Karena Tuhan istilahnya sekali lagi tidak menentang, tidak melarang, tapi jangan sampai seperti mereka. Nah, dijelaskanlah bahwa ya sekali lagi, kalau bicara masuk kesimpulan setelah kita nanti mempelajari, mendalami teman-teman. Di situ ada perumpamaan tentang mempelai dengan sahabat, terus bagaimana tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju tua. Terus yang ke-22, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Itu bicara Tuhan ingin memberikan pengajaran hal yang baru dengan berpuasa. Sekali lagi bahwa puasa itu bukan sebuah hal yang sebagai kewajiban agamawi, sebagai tradisi. Sementara orang Farisi melakukan itu hanya sebatas tradisi. Bahkan menghakimi orang-orang yang tidak melakukannya. Dan kemudian maknanya apa teman-teman? Kita belajar sekali lagi Tuhan tuh rindu perbuatan itu menekankan pembaharuan hati dan jiwa, bukan lahiriah. Bukan puasa tuh bicara puasa gitu ya. Mungkin saudara-saudara kita ya ada sahurnya, jamnya ada gitu ya, nahan lapar aja. Tapi gebukin orang yang gak puasa, ada di berita itu ya. Puasa sih tapi gebukin orang yang gak puasa. Enggak seperti itu teman-teman. Yang Tuhan tekankan adalah hati kita. Kita melakukan sekali lagi bukan karena tradisi. Tapi kita melakukannya karena kita sekali lagi, kita sedang mengasihi Tuhan. Melakukannya ada hati yang, dasarnya adalah hati yang mengasihi Tuhan. Bukan lahiriah. Makanya pada waktu itu ada banyak orang-orang yang keberatan. Jadi sekali lagi teman-teman bisa pakai ini gitu. Mulai dari cari tahu siapa orang-orangnya atau tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Di mana tempatnya, lokasinya ketika mungkin peristiwa itu ada. Terus kemudian kapan peristiwanya, pagi harikah, siang harikah, malam harikah, atau mungkin pada hari Sabatkah, karena di ayat-ayat berikutnya perbincangan Tuhan Yesus dengan orang Farisi pada hari Sabat. Melakukan kebaikan hari Sabat, nah itu pun ditentang oleh orang Farisi teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu di sana dan kita bisa kemudian nanti belajar sesuatu gitu. Jadi intinya adalah teman-teman bicara tentang menafsirkan Alkitab, sekali lagi ini bukan sekedar kita kayak studi dan kemudian kita dapat sebuah knowledge gitu ya. Cuman ya kita dapat sesuatu dari prinsip-prinsip menafsirkan Alkitab, tapi lebih daripada itu. Saya percaya inilah kekayaan Alkitab teman-teman ya. Kadang-kala ya kita gak cukup hanya mendengarkan dari para pengkhotbah, gak cukup kita mendengarkan statement-statement dari quotes mungkin yang kita baca di IG dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai itu tadi, sebetulnya ya orang juga kita gak pernah tahu mereka menafsirkannya seperti apa gitu ya. Tapi hari ini kita belajar teman-teman, supaya kita punya tanggung jawab untuk bukan hanya kita menikmati, kita membaca, tapi kita pun belajar untuk cari tahu gitu. Apa sih yang Tuhan maksudkan lewat ayat-ayat yang kita baca. Dan saya percaya seperti yang Yesus lakukan ketika menggali Alkitab, belajar Alkitab, ada sesuatu yang bisa mengubahkan, amin. Dimulai dari diri kita dan yang kita baca, renungkan, kita bagikan itu pun akan mengubahkan orang lain. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Matius 22 ayat 37, firman Tuhan berkata demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya mungkin hari ini kita saat beribadah, kita sedang mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati dan jiwa kita. Tapi Tuhan pun mau teman-teman, kita mengasihi dia dengan akal budi kita. Karena bicara hati, jiwa, akal budi, itu Tuhan berikan di dalam diri kita, amin. Caranya bagaimana? Kita mengasihi Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan.
dengan akal budi kita, dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita belajar mengasihi Tuhan. Sehingga kita belajar Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi berkat bagi kita, tapi one day itu pun akan menguatkan orang lain. Amin. Seperti yang Yesus alami. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang lagi ragu, lagi bimbang, lagi banyak pertanyaan, kenapa Tuhan tuh 3 dan lain sebagainya. Gimana cara kita jawab? Mari kita praktekkan ya dari hal yang sederhana ini. Siapkan hati kita, terbuka di hadapan Tuhan, percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan, dan kita mulai renungkan firman itu siang dan malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Kayak bersyukur kami punya guidance, kami punya petunjuk dalam kehidupan kami, Alkitab yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu ini firman Allah, ini perkataan Engkau melalui para penulis pada waktu itu. Ada banyak hal yang mungkin kami tidak mengerti ketika kami membaca, tetapi tolong Roh Kudus untuk membantu kami supaya ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan bukan hanya itu Tuhan, kami akan mengalami Engkau, kami akan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena firman Tuhan adalah perkataan-Mu, bahkan firman-Mu adalah pribadi Engkau sendiri Tuhan. Berikan kegairahan bagi kami, supaya di tengah-tengah hari-hari ini sekali lagi Tuhan begitu banyak pengajaran yang menyimpang, banyak pengajaran atau banyak statement, quotes yang mungkin membanjiri pikiran kami hari-hari ini dan kami merasa mungkin kami ragu, kami bimbang, tetapi mampukan kami untuk kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Doa hamba Bapa buat teman-teman runners khususnya di tempat ini, berikan kemampuan yang daripada Tuhan untuk kami mengasihi Engkau bukan hanya lewat hati kami, jiwa kami, terlebih akal budi kami juga Tuhan. Kami mau gunakan sehingga pemikiran-pemikiran yang kami dapatkan di dalam kebenaran firman-Mu akan memberkati kami, terlebih itu pun akan memberkati orang-orang yang kami layani. Kami bersyukur menyerahkan untuk sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.